Permisi Kak, bisa minta waktunya sebentar? Ya, boleh. Namanya siapa Kak? Nah, saya Adila. Oke, tinggalnya di mana Kak? Tinggalnya di Gunung Pasir. Kak, jadi perkenalkan saya Saskia. Di sini saya akan meminta pendapat Kakak. Apa sih bedanya bekerja untuk duniawi dan bekerja karena Allah menurut Kakak? Bekerja untuk duniawi itu seperti mencari nafkah, mencari ketenaran, mencari pekerjaan yang kayak pekerjaannya itu dia nggak tahu halal atau haram, jadi dia lakukan aja pekerjaan itu. Terus tuh kalau misalnya untuk karena Allah, dia mencari nafkah. Niat bekerja adalah ibadah kepada Allah, seperti mencari pekerjaan yang halal untuk menafkahi keluarga, membantu orang lain, dan menyebarkan manfaat untuk kebaikan dunia. Wah, keren banget nih pendapat kakaknya guys. Terima kasih ya Kak. Iya. Kak, permisi Kak. Bisa minta waktunya sebentar Kak? Boleh. Kakak dengan namanya siapa ya? Kasma, Oke, tinggalnya di mana Kak? tinggalnya Gunung Pasir, Mbak. Oke, Kak, saya mau minta pendapat nih sama kakak. Menurut kakak, orang yang bekerja tapi itu pekerjaannya haram itu gimana ya? Niatnya tapi untuk bekerja aja, tapi pekerjaan itu haram. Menurut kakak itu gimana ya? Kalau menurut saya sebaiknya lebih dipertimbangkan lagi dalam mencari pekerjaan yang sumbernya lebih baik, karena jika sumber pekerjaan itu dari sesuatu yang haram kan tidak membawa keberkahan dalam hidupnya juga. Wah, bagus banget nih guys. Soal pendapat dari kakaknya. Yeay, oke, terima kasih ya Kak. Halo Kak, permisi. Iya. Boleh minta waktunya sebentar? Iya boleh. Dengan kakak siapa namanya? Nadila. Tinggalnya di mana Kak? Di Gunung Pasir. Oke, Kak, jadi saya mau minta pendapat kakak. Menurut kakak, jika apa sih dampak bahaya jangka panjang bagi masyarakat jika generasi muda itu tidak mau bekerja keras? Dampaknya itu pengangguran semakin banyak, terus jawab gitu kak. Produktivitas turun, SDM lemah, kurangnya pemimpin yang tangguh dan bertanggung jawab, pengangguran semakin banyak gitu kak. Terima kasih Kak jawabannya. Selamat siang Bapak, perkenalkan saya Saskia. Saya ingin meminta pendapat dari Bapak. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu Kak, namanya siapa Pak? Nama saya Pak Adi Fitriadi. Baik, saya mau minta pendapat Bapak. Bagaimana menurut Bapak bekerja karena Allah dan bekerja karena duniawi? Kalau menurut saya bekerja karena Allah itu kembali pada dasarnya, yaitu dilakukan dengan niat yang tulus, mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua tadi gimana? Yang bekerja karena Allah, Ya, itu bekerja karena Allah. karena yang duniawi? Kalau untuk bekerja untuk duniawi, kita lebih ketekankan untuk lebih bertanggung jawab, mungkin tepat waktu, terus juga integritas sesama dengan teman kerja, dengan atasan, pimpinan, seperti itu mungkin deh. Ya. Terima kasih ya Pak jawabannya. Ya. Permisi Ibu, izin perkenalkan diri, saya Saskia Irina. Di sini saya ingin meminta pendapat Ibu. Sebelumnya perkenalan diri dulu Ibu. Ya, nama saya Ibu Dina. Baik, saya ingin meminta pendapat Ibu. Bagaimana sih Ibu menanggapi bekerja itu sebagai amal ibadah? Menurut Ibu itu seperti apa ya? Ya, bekerja dengan niat hanya meminta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bekerja dengan ikhlas hanya mencari pahala dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih ya Ibu jawabannya. Bagaimana pendapat Ibu tentang pekerjaan yang haram seperti judi tapi digunakan untuk kebaikan? Pekerjaan yang haram itu sebaiknya jangan dikerjakan untuk kebaikan, karena untuk kebaikan itu hasilnya dari hasil yang halal. Jadi tidak boleh ya Ibu? Terima kasih Bu. Sama. Mana pendapat Bapak pekerjaan dijadikan menjadi ibadah? Menurut saya, karena saya seorang laki-laki, ya, pendapat saya, dan itu bagian dari dalam ajaran agama Islam, seorang laki-laki itu wajib hukumnya untuk bekerja menafkahi keluarga, karena pekerjaan itu bagian dari ibadah. Daripada itu, maka laki-laki harus hukumnya wajib melakukan pekerjaan apapun yang halal, seperti itu kurang lebihnya. Karena ya seperti ini, laki-laki hukumnya wajib ya melakukan pekerjaan untuk menafkahi keluarga.
kepala keluarga ya Pak Ya Jika? betul, sebagai kepala keluarga dan sebagai laki-laki itu punya wajib untuk bekerja dan itu bagian dari ibadah pekerjaan. Kalau kita seandainya meninggal dalam melakukan pekerjaan yang halal itulah bagian dari mati syahid di dalam Islam sebagai mulai kewajiban pekerjaan sebagai ibadah itu. Seperti itu kurang lebih. Oke, terima kasih Bapak. Oke, terima kasih sama-sama. Permisi, dengan Ibu siapa? Oh, Ibu Aidia. Menurut Ibu bagaimana jika bekerja duniawi saja tapi tidak memikirkan akhirat? Untuk dunia aja kada ada keuntungan akhirat, nanti kan kita rugi Iya. kalau akhir-akhir tuanya, kecuali kan berubah. Kalau sudah akhir-akhirnya berubah, ada juga sampingannya tuh, akhirat yang ada kerjaan ya akhirat tadi, menuntut di akhirat, yang pengajian lah, ya yasin lah, acara-acara yang kayak itu dah. Jadi kalau misalnya kayak ada azan nih, dia lagi jualan, jadi berhenti gitu ya? Ya, Jadi misalnya orangnya nih jualan jualan. atau lagi kantoran, terus ada azan itu Baiknya kan ditutup dulu kalau yang bisa, yang kada ada, kalau nggak padat kerjaannya, kalau bisa berhenti dulu sebentar sholat kalau bisa. Ya, terima kasih Bu. Ya, Dengan kakak siapa? Dengan Rizky Azizah, kakak Rizky Azizah. Gimana menurut kakak jika Gen Z tidak bisa bekerja keras untuk kedepannya bagi masyarakat? Gen Z ya maksudnya. Ya gitu. Mungkin saya sih untuk diri saya sendiri ya. Saya itu kalau misalnya malas-malasan mungkin ya, mereka yang bermalas-malasan itu mereka apa nggak mikirkan orang tua gitu kan. Biasanya kalau saya bekerja untuk orang tua ya, untuk biaya keluarga, untuk adik atau untuk kakak gitu. Cuma kalau yang untuk malas-malasan tuh buat apa hidup di dunia, sedangkan diciptakan di dunia itu untuk bekerja keras. Karena di sini kita disuruh gimana ya, dunia itu kan untuk mencari lapang. Kalau di akhiratnya itu nanti kita disuruh disitulah tempat perhitungannya kalau untuk tentang agamanya ya, tentang agamanya kayak gitu. Baik, terima kasih Kak, bagus sekali Pak jawabannya. Dengan kakak siapa? Nia. Bagaimana menurut kakak jika Gen Z atau anak muda itu tidak bisa bekerja keras, dampak negatifnya gimana? Kalau menurut saya pribadi sih ya, kalau ada kayak Gen Z, bukan Gen Z aja sih, semua kalangan sih, kalau memang dia tidak bekerja itu mungkin dampaknya itu untuk kepribadi ya. Pertama, pribadinya itu mungkin nggak bertanggung jawab dengan dirinya, apalagi kalau dia nggak kerja ya otomatis membebani orang tua kan. Nah, masa ya, apalagi kalau ya kita entah itu cowok atau cewek kan sama aja. Kalau udah beli cowok lagi, kalau dia malas-malasan ya gimana untuk kedepannya gitu. Iya, bukan kasihan orang tuanya aja, dirinya juga kasihan. Itu aja sih. Baik, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Berikut adalah simpulan jawaban berdasarkan pertanyaan yang telah diberikan. Yang pertama ialah apa bahaya jangka panjang bagi masyarakat jika generasi muda tidak terbiasa kerja keras. Jadi berdasarkan jawaban yang telah didapatkan, jika generasi muda tidak terbiasa bekerja keras, dampak jangka panjang bagi masyarakat antara lain yaitu yang pertama peningkatan pengangguran, yang kedua ada penurunan integritas dan kualitas sumber daya manusia atau SDM, yang ketiga kekurangan pemimpin yang bertanggung jawab, yang keempat ada meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi, yang kelima turunnya produktivitas ekonomi nasional, dan yang keenam adalah meningkatnya kondisi masalah kesehatan mental karena kurangnya tujuan hidup atau semangat berjuang.
Dan yang kedua yaitu bagaimana jika seseorang berniat baik bekerja untuk keluarganya tetapi pekerjaannya haram. Jadi berdasarkan jawaban telah didapatkan, meskipun niatnya baik untuk menafkahi keluarga, pekerjaan yang haram tetap tidak dibenarkan. Sebaiknya orang tersebut mencari pekerjaan yang halal karena keberkahan hanya datang dari sumber yang baik. Dan sesuai syariat, niat baik harus diiringi dengan cara yang benar agar mendapat ridha Allah. Dan pertanyaan ketiga ialah apa bedanya bekerja untuk dunia dan bekerja karena Allah? Jadi berdasarkan jawaban yang telah didapatkan, bekerja untuk dunia itu adalah tujuannya untuk mendapatkan harta, status, kekuasaan, atau kenyamanan pribadi saja. Jadi fokusnya pada kepentingan duniawi dan terkadang tanpa memperhatikan halal atau haramnya. Sedangkan bekerja karena Allah diniatkan sebagai ibadah dengan tujuan mencari ridha Allah, menafkahi keluarga dengan halal, membantu sesama, dan menebar kebaikan. Sikap seperti ikhlas, bertanggung jawab, dan amanah menjadi bagian penting dari pekerjaan ini. Lalu ada pertanyaan yang keempat, bagaimana cara menjadikan pekerjaan sebagai ibadah? Jadi berdasarkan jawaban yang telah didapatkan, dapat meluruskan niat hanya untuk Allah dan mencari ridhonya. Dan yang kedua, memilih pekerjaan yang halal, tidak mengandung riba, penipuan, atau merugikan orang lain. Yang ketiga, menjaga ibadah wajib seperti sholat tepat waktu saat bekerja. Yang kelima, bersyukur saat berhasil dan sabar saat kesulitan, serta tetap menjaga akhlak dan integritas. Yang kelima, menjadikan pekerjaan sebagai ladang amal dan sarana untuk membantu orang lain. Sekian dari saya, terima kasih.